Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini. Salawat serta salam kami haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang akan kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Masyaallah muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentu saja tidak ada manusia di muka bumi ini yang mau ditimpa penyakit oleh Allah. Karena mengapa? Karena penyakit itu akan memberikan rasa derita dan juga kesedihan baginya. Akan tetapi lain halnya dengan penyakit satu ini. Penyakit yang satu ini justru membuat orang yang tertimpa olehnya merasakan kebahagiaan dan juga kenikmatan. Penyakit ini adalah penyakit lisan. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan lisan kita sebagai panca indera yang memiliki banyak sekali fungsi, dan Allah menciptakannya agar kita gunakan dalam rangka beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam naj'al lahu 'ainain wa lisanan wa syafatain. Yang artinya, bukankah telah kami jadikan baginya dua buah mata, lisan dan juga bibir? Akan tetapi, yang sangat menyedihkan, kebanyakan dari manusia itu menggunakannya dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Baik itu seperti berdusta, menggunjing orang lain, maupun memfitnah orang lain. Padahal Rasulullah telah memerintahkan kepada kita, pada orang yang beriman kepada Allah, agar senantiasa berucap dengan ucapan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah mereka menjaga ucapannya dan berucap yang baik. Mengenai penyakit ini, banyak sekali hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang ancaman yang didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa menggunakan lisannya untuk bermaksiat kepada Allah, baik itu di dunia maupun di akhirat kelak. Di dunia, contohnya orang-orang mencari aib saudaranya, maka Allah akan membongkar aibnya, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata, wahai sekalian orang yang beriman dengan lisannya namun belum beriman dengan hatinya, janganlah kalian suka mencari aib-aib orang muslimin. Sesungguhnya orang yang suka mencari aib-aib kaum muslimin, maka Allah akan mencari aibnya pula. Barang siapa yang Allah sudah cari aibnya, maka Allah akan bongkar aibnya walaupun kita senantiasa berdiam diri di rumah. Mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa kalau kita berdiam diri di rumah, maka tidak akan ada orang yang mampu melihat keburukan kita. Tapi jangan salah, ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Maha Mampu dalam segala hal. Maka, jikalau suka mencari aib saudaramu walaupun engkau berdiam diri di rumah, maka Allah akan membongkarnya. Kemudian tidak sampai di situ saja. Di dalam kubur, misalnya orang-orang yang suka mengadu domba ketika di hidupnya, maka dia akan diberi siksa kubur. Sebagaimana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan melewati dua buah kuburan. Rasulullah berkata, sesungguhnya dua orang itu sedang disiksa. Mereka tidak disiksa karena dosa besar mereka, melainkan adapun salah satu di antara mereka, dia tidak bersuci setelah membuang air. Adapun yang satunya, ketika hidupnya dia gemar mengadu domba orang lain. Dan tidak hanya sampai di situ. Di akhirat kelak masih ada azab yang akan menanti kita. Bukankah Rasulullah telah bersabda dalam hadis
yang berbunyi, "Bukankah manusia itu akan disirat-sirat di muka-muka mereka di hari kiamat kelak, melainkan sebab hasil dari ucapan-ucapan mereka." Maka setelah kita mendengar ancaman yang akan diberikan bagi orang yang memiliki penyakit lisan ini, hendaklah menjadi pribadi yang senantiasa menggunakan lisannya ini dalam rangka beribadah kepada Allah, baik itu dalam membaca Al-Quran maupun berzikir atau lain sebagainya. Dan orang-orang yang mampu menjaga lisannya dari perkataan yang buruk, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengatakan bahwasanya itu adalah ciri-ciri kaum muslimin yang hakiki. Rasulullah bersabda, Muslim yang hakiki adalah yang saudara muslimnya itu selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Begitu pula apabila kita menjaga lisan kita, maka Rasulullah telah menjamin bagi orang-orang yang menjaga lisannya akan dijamin surga bagi mereka. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menjamin dia mampu menjaga lisannya dan juga kemaluannya, aku akan menjamin baginya surga. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah walido walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.